Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fikri Fauzi dengan NIM 13012223043. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan terkait sebuah aplikasi yang masuk ke dalam kategori social computing, yaitu Computer Supported Cooperative Work atau yang biasa disingkat CSCW. Nah, jadi aplikasi ini merupakan sebuah aplikasi yang cukup populer di tahun-tahun sekarang. Aplikasi ini tidak hanya banyak digunakan oleh mahasiswa tentunya, namun juga banyak digunakan oleh para pekerja, mungkin di kantoran dan sebagainya. Yaitu seperti yang diketahui aplikasi adalah Google Docs. Nah, sebelum masuk ke analisis kenapa aplikasi ini masuk ke dalam kategori social computing CSCW. Nah, jadi CSCW ini merupakan sebuah singkatan dari Computer Supported Cooperative Work, sebuah istilah yang dipopulerkan oleh Irene Gref dan Paul Cashman pada tahun 1984. Nah, jadi CSCW ini merupakan sebuah istilah yang merujuk pada sekumpulan perhatian dan studi tentang bagaimana sistem komputer dapat mendukung sekelompok individu untuk bekerja sama. Nah, yang pertama di sini saya melakukan analisis dari sisi sosial, di mana Google Docs ini merupakan sebuah platform yang dikembangkan dengan memanfaatkan teknologi cloud ya, sehingga platform ini memungkinkan untuk banyak pengguna untuk melakukan kolaborasi secara langsung. Nah, jadi di sini ada empat aspek yang saya analisis. Yang pertama adalah kolaborasi secara real time. Nah, seperti yang diketahui, Google Docs ini merupakan sebuah aplikasi atau platform untuk menulis sebuah dokumen. Tentunya tidak hanya menulis, yaitu ada mengedit, kemudian ada fitur untuk memberikan komentar secara bersamaan. Kemudian yang kedua ada transparansi dan komunikasi. Nah, jadi di dalam Google Docs ini terdapat sebuah fitur yaitu history sehingga untuk setiap perubahan dapat terlihat langsung oleh semua anggota. Nah, jadi dengan adanya fitur ini tentunya untuk meminimalkan adanya miskomunikasi antar anggota. Kemudian yang ketiga adalah peningkatan produktivitas kelompok. Nah, jadi dengan adanya platform ini, orang-orang dari lokasi berbeda bisa bekerja bersama tanpa adanya batasan geografis. Nah, kemudian yang keempat ada untuk mendorong budaya kerja yang kolaboratif. Nah, dengan adanya platform Google Docs ini, mampu meningkatkan partisipasi dan rasa memiliki terhadap hasil kerja bersama. Kemudian yang kedua ada dari sisi computing. Nah, jadi Google Docs ini juga merupakan suatu teknologi ya, tentunya ada dari sisi computingnya. Yang pertama yaitu ada operational transformation atau conflict free replicated data types. Nah, jadi ini merupakan sebuah algoritma yang tentunya tidak hanya di Google Docs ya, tapi banyak diterapkan pada aplikasi-aplikasi secara umum, yaitu terkait algoritma yang memungkinkan untuk beberapa pengguna mengedit dokumen bersamaan tanpa adanya konflik data. Kemudian yang kedua ada server cloud terdistribusi. Nah, jadi seperti yang dijelaskan sebelumnya, Google Docs ini memanfaatkan teknologi cloud sehingga untuk proses penyimpanan dan proses data dapat diakses dari mana saja. Kemudian ada machine learning dan NLP. Nah, ini merupakan sebuah fitur yang cukup membantu penulis, yaitu dengan memanfaatkan teknologi natural language processing, di mana ini menghadirkan sebuah fitur untuk fitur seperti autocorrect, kemudian ada grammar suggestion, kemudian ada smart compose dan sebagainya. Nah, kemudian ada autentikasi dan manajemen akses. Nah, jadi Google Docs ini terautentikasi dengan akun Google yang ada di device. Nah, sehingga dengan adanya fitur ini, Google Docs dapat mengatur izin edit, kemudian ada lihat untuk dokumennya, kemudian ada komentar, sehingga dibatasi untuk orang-orang yang sekelompok saja. Nah, meskipun teknologi ini cukup bermanfaat, tentunya ada hal-hal penting dan etika yang perlu diperhatikan. Nah, jadi di sini ada beberapa aspek yang mungkin perlu diperhatikan. Yang pertama adalah untuk menghargai privasi
dan menghargai privasi dan hak akses. Nah, jadi setiap dokumen yang memiliki akses ini, seperti yang dijelaskan sebelumnya, mampu diberikan sebuah autentikasi sehingga data-data mungkin yang sekiranya penting tidak bocor ke orang lain. Kemudian ada menjaga integritas dan keaslian dokumen. Nah, jadi di sini seperti yang dijelaskan sebelumnya tadi ada fitur komentar sehingga setiap ada perubahan tentunya sebaiknya kita melakukan komentar sehingga agar apabila ada revisi tentunya ini bisa didiskusikan dengan anggota lain. Kemudian karena Google Docs ini merupakan sebuah platform untuk kolaborasi, sehingga tentunya kita harus menjaga menggunakan komunikasi yang sopan dan profesional. Kemudian yang terakhir adalah transparansi dalam kontribusi. Nah, jadi tiap anggota tim sebaiknya untuk berkontribusi secara jelas dan adil, tidak hanya bergantung pada orang lain. Kemudian seperti yang dijelaskan yang pada poin sebelumnya tadi, ada fitur yang merupakan histori, sehingga ini memungkinkan untuk melacak siapa saja yang menulis sehingga tidak terjadi konflik dan terutama klaim dari hasil kerja. Mungkin itu saja hasil dari analisis saya terkait aplikasi yang cukup populer di zaman sekarang, yaitu Google Docs, yang masuk ke dalam kategori sosial computing CSCW. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.